Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam bagi kita semua. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kami dari kelompok 125 Laboratorium Siskom akan mempresentasikan hasil kerja modul 2. Yang pertama-tama saya izin untuk share screen. Nah, simulasi sistem produksi teh Indonesia di PT Maju Mundur dengan menggunakan software ProModel. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari 125. Yang pertama adalah Muhammad Arli Fajar Ramadan dengan NPM 20014 dan yang kedua ada saya sendiri, Sevialita Deborah dengan NPM 20037. Kemudian di sini saya akan menjelaskan pada pendahuluan dalam kehidupan yang modern ini banyak usaha-usaha bisnis yang menjadi semakin sensitif terhadap waktu dan persaingan. Kemampuan untuk mengirim produk ke pelanggan secara tepat waktu dengan jumlah yang sesuai dan dalam kondisi yang baik sangat menentukan apakah produk tersebut kompetitif di pasar. Kemudian untuk minuman es teh banyak digemari oleh konsumen karena harganya yang cukup murah, enak dan mudah didapat di berbagai tempat. Next. Nah, pada PT Maju Mundur merupakan salah satu usaha waralaba yang ada dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Banyaknya peminat es teh Indonesia telah menjadi inspirasi bagi brand lokal es teh Indonesia untuk membuka bisnis es teh kekinian. Minuman es teh banyak digemari oleh konsumen karena harganya yang cukup murah, enak, mudah didapat di berbagai tempat. Minuman es teh cocok dikonsumsi pada kondisi udara yang panas seperti ini. Kemudian untuk ProModel sendiri itu sebuah software yang dapat membuat suatu simulasi kejadian diskrit yang memungkinkan pemodelan proses secara terus-menerus. ProModel digunakan untuk mengevaluasi, merencanakan atau merancang manufaktur, pergudangan, logistik, dan aplikasi operasional dan strategis lainnya. Next. Nah, pada metodologi penelitian, ProModel merupakan sebuah software yang dapat membuat suatu simulasi kejadian diskrit yang memungkinkan ProModel proses secara terus-menerus. ProModel digunakan untuk mengevaluasi, merencanakan, atau merancang manufaktur, pergudangan, logistik, dan aplikasi operasional dan strategis lainnya. Data yang telah dikumpulkan akan diolah di tahap pengolahan data untuk menanggulangi antrian yang terjadi sehingga memperoleh tingkat kepuasan yang optimal dari konsumen. Produksi menggunakan software ProModel sebagai alat bantu dalam mengerjakan pembuatan ini. Yang pertama ada tahap pengumpulan data. Pada tahap pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Data ini akan menjadi input pada tahap pengolahan data. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kuantitatif menggunakan software ProModel. Data yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada data waktu pemilihan bahan baku, yang kedua ada data waktu pembuatan desain, yang ketiga ada data waktu penggabungan lapisan, yang keempat ada data waktu packing, dan yang terakhir ada data waktu inspeksi. Diperoleh data waktu pengukuran dari aktivitas produksi teh Indonesia sebagai berikut. Pada tabel sudah tertera pemilihan bahan baku, pembuatan desain, pembuatan lapisan, packing, inspeksi dengan pengukuran menit dari menit pertama hingga menit ke-10. Yang kedua ada tahap pengolahan data. Dalam subbab ini berisikan tahap-tahap penelitian dapat berupa flowchart yang dilakukan dalam pengolahan data dan menjelaskan flowchart. Yang pertama ada mulai dengan dilanjutkan dengan studi pustaka dan studi lapangan yang akan menghasilkan perumusan masalah dengan penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Sehingga pengumpulan data yang sudah tertera ada 5 pengumpulan data dengan selanjutnya diolah menggunakan software ProModel, lalu diverifikasi, maka akan divalidasi dan akan menghasilkan hasil dan pembahasan sehingga dapat disimpulkan dan didapatkan saran hingga selesai. Nah, untuk penjelasan flowchart, mulai tahap paling awal dalam melakukan penelitian. Dengan yang kedua, studi pustaka merupakan tahap pencarian referensi naik dari judul buku, jurnal, maupun penelitian sebelumnya. Dengan studi lapangan sangat diperlukan karena pada tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi nyata objek yang akan diteliti. Dengan perumusan masalah adalah sebuah pertanyaan yang mencari sebuah jawaban lewat pengumpulan data dan penelitian. Dengan yang kelima, pembatasan
penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian agar permasalahan tidak melebar terlalu jauh setelah batasan masalah dilakukan dengan perumusan tujuan penelitian agar tujuan yang diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan. Dengan manfaat penelitian adalah kegunaan hasil penelitian nanti baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya adalah pengumpulan data. Adalah data yang akan digunakan untuk proses atau input penelitian. Pada studi kasus ini ada 5 data yang di-input, yaitu data waktu pemilihan bahan baku, data waktu pembuatan desain, data waktu penggabungan lapisan, data waktu packing, dan data waktu inspeksi. Kemudian data ini akan diverifikasi dan divalidasi. Setelah diverifikasi, dalam verifikasi ini merupakan proses pembangunan kebenaran, akurasi, atau validitas sesuatu. Verifikasi juga diartikan sebagai perbandingan 2 atau lebih item atau penggunaan tes tambahan untuk memastikan keakuratan, kebenaran, dan kebenaran informasi yang akan divalidasi dengan kegiatan untuk mengukur sejauh mana perbedaan skor yang mencerminkan perbedaan sebenarnya antara individu, kelompok, atau situasi menyangkut karakteristik yang diukur, atau mengukur sejauh mana kesalahan sebenarnya pada individu kelompok yang sama dari situasi ke situasi yang lain. Dengan menghasilkan hasil dan pembahasan dalam sebuah laporan penelitian merupakan inti dari sebuah tulisan ilmiah. Di dalam hasil dan pembahasan disajikan secara cermat dan jelas mengenai hasil analisis dan serta pembahasannya berdasarkan kajian pustaka dan kerangka teori yang akan menghasilkan kesimpulan dan saran. Di dalam kesimpulan dan saran berisi pernyataan singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis pembahasan dan pengujian hipotesis dalam sebuah penelitian serta usul atau pendapat dari penelitian yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang menjadi objek penelitian ataupun kemungkinan penelitian lanjutan, dan yang terakhir, selesai dengan penelitian selesai didapatkan hasil yang valid. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang software ProModel pada modul 2 di sini dengan studi kasus Teh Indonesia. Awalnya di sini bisa kalian open terlebih dahulu pada aplikasi ataupun software ProModel sendiri, kemudian kita klik file, kemudian kita klik new, kemudian pada new di sini untuk titlenya bebas kita kasih apa aja. Saya kasih modul 2. Kemudian untuk time unitnya ini menit, untuk distance unitnya ini kita ganti meter, jangan lupa. Kemudian oke. Habis itu kalau sudah selesai bisa dilihat di sini ProModel modul 2. Kemudian kita klik build, kemudian kita klik location. Nah, pada location sendiri kita akan menentukan memilih ini, terserah kalian bisa pilih apa aja. Untuk yang pertama di sini saya akan memilih ini palette box. Sebelum itu ininya jangan lupa di checklist new, kemudian di sini. Kemudian kita perbesar. Kalau sudah, nanti kita akan membuat namanya. Sebelum itu, kalian jangan lupa terlebih dahulu ini checklistnya kita hilangkan terlebih dahulu. Kemudian kita klik A di sini. Nah, kemudian kita klik di sini. Nah, kalau sudah di sini, kita akan menggantikan nama di sini dengan studi kasus tadi, yaitu Teh, diganti dengan pemilihan bahan baku. Kemudian di enter. Habis itu kita checklist lagi. Akan melakukan pembuatan desain. Kemudian kita hapus ini checklistnya, kemudian kita namakan di sini. Kita ganti dengan pembuatan desain. Kita enter. Terus itu checklist lagi. Kemudian kita ini di checklist, kemudian kita kasih nama di sini. Nah, ininya kita ganti dengan penggabungan lapisan. Dan kita enter. Ini di checklist lagi. Selanjutnya akan packing. Di sini kita akan memilih ini, kita taruh di sini dan kita bisa. Yang kita ganti di sini, nah, ini boxnya kita ganti dengan
efek kayak gini. Dan kita enter. Kemudian kita cek lagi. Untuk inspeksi di sini kita ambil drag. Kalau ini sudah selesai, kemudian kita akan klik build, kemudian entities. Nah, di sini kita akan memilih ada grafik di sini, bebas kalian pilih apa. Coba saya akan pilih ballot box. Nah, di sini. Kemudian untuk name-nya di sini sesuai studi kasus kalian. Nah, kalau saya sendiri kan teh gitu ya. Kalau sudah selesai di sini, akan kita klik build lagi ke Arrival. Kemudian untuk entity sendiri, kita akan klik teh. Nah, untuk location pertama di sini pemilihan bahan baku oke. Untuk di sini kita klik satu. Kemudian untuk di sini kita klik INF. Kemudian untuk frekuensi di sini kita klik satu. Kemudian kita klik enter. Kemudian lanjut lagi ke entity di sini kita klik teh. Nah, kemudian bahan bakunya di sini kan tadi habis pemilihan bahan baku, kemudian kita klik yang pembuatan desain. Untuk ininya kita klik satu, untuk ininya INF, kemudian untuk ininya satu, enter. Sama seperti tadi teh. Untuk location lanjutnya untuk penggabungan lapisan, untuk ininya satu, ininya INF, kemudian ininya satu, di enter. Kemudian lagi teh. Untuk kan tadi habis penggabungan lapisan kita packing, kemudian ininya satu, ininya INF, kemudian ininya satu, enter. Untuk selanjutnya ini teh. Kemudian lokasi tadi kan habis packing, kemudian kita klik yang inspeksi. Untuk ininya kita klik satu, ininya INF, kemudian untuk frekuensinya di sini satu. Kalau sudah seperti ini, nanti kita akan klik build lagi, kemudian pilih dalam processing. Nah, akan tampil seperti ini. Kemudian untuk entity di sini kita klik teh. Untuk lokasi sendiri pertama itu pemilihan bahan baku. Kemudian ininya outputnya sama teh. Kemudian nah destinasi di sini kan kita awalnya tuh dari pemilihan bahan baku kemudian ke pembuatan desain. Nah, selanjutnya kita klik pembuatan desain. Nah, kemudian kita klik move logic, akan muncul seperti ini. Kemudian akan kita klik start fit. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita akan memasukkan data kalian masing-masing. Untuk data saya sendiri ada 1, enter, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 2. Nah, kemudian kita klik enter lagi supaya agar autofit ini nanti akan muncul. Nah, kalau sudah kita klik autofit di sini. Kemudian untuk autofit di sini kita pilih yang discrete di sini. Kemudian untuk lower bound tetap di sini. Kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini, di mana untuk nilai terbesar di sini yaitu binomial sebesar 100, kemudian untuk Poisson sendiri yaitu 99,6. Kemudian kita ekspor. Kemudian untuk aplikasi di sini kita pilih yang Pro Model. Kemudian untuk yang di sini, nah kita pilih yang binomial. Kenapa? Karena nilai dari binomial sendiri itu nilai yang terbesar yaitu 100. Kemudian untuk yang Poisson sendiri itu 99,6. Jadi kita klik yang binomial, untuk ininya tetap, kemudian OK. Kemudian kita akan kembali ke sini. Nah, kemudian kita klik yang gambar palu di sini, yang bulat di sini, kita klik. Kemudian kita akan klik yang di sini move for, jangan lupa. Dan untuk time-nya di sini kita klik kanan, kita paste. Akan muncul seperti ini. Kemudian kita paste. Kalau sudah selesai, kita silang saja. Kemudian kita akan klik di sini, kemudian kita enter. Nah, untuk entitasnya sendiri kita klik teh, sama. Untuk lokasinya yaitu pembuatan desain. Untuk output sendiri sama teh. Kemudian untuk destinasi di sini kita klik yang kan tadi habis pembuatan desain. Nah, kita klik yang penggabungan lapisan. Kita klik OK. Kemudian kita klik lagi yang gambar segitiga ini, yang start fit. Nah, kemudian kita akan memasukkan data-datanya. Kemudian kita klik enter. Kita klik auto fit.
Kemudian kita klik discrete di sini, ininya sama, kita klik OK. Kita klik export. Nah, di sini untuk rank tertinggi yaitu binomial. Aplikasi di sini kita pilih yang pro model. Kemudian ini binomial. Kemudian OK. Kalau sudah, kita akan kembali ke selanjutnya, dan untuk selanjutnya sama seperti ini, bisa kalian coba terlebih dahulu. Nah, pada hasil pembahasan akan memverifikasi dan validasi. Yang pertama, menghitung jumlah replikasi. Nah, di sini sudah tertera tabel replika aktivitas produksi teh Indonesia di PT Maju Mundur dengan replikasi pertama hingga ke 10 dengan total waktu yang pertama 8.30, yang kedua 7.86, yang ketiga 8.62, yang keempat 8.18, yang kelima 8.19, yang keenam 8.21, yang ketujuh 7.75, yang ke-8 8.02, yang ke-9 8.27, yang ke-10 8.09 dengan rata-rata 8.149 dengan standar deviasi 0,22 dan variansi 0,058. Dengan N yakni 10 replikasi dan N-1 9 replikasi dengan confident level 95%, dengan A 100% min 95% dengan hasil 5% atau sama dengan 0,05, maka tabel Z didapatkan 1,96 dengan half bit 0,163 dengan beta 0,163 dan N aksen dihasilkan 2,7425 atau dibulatkan menjadi 3. Nah, di sini juga tertera tabel total waktu pengukuran dengan produk pertama hingga produk ketiga. Dengan produk pertama total waktu pengukuran 8, produk kedua dengan total waktu pengukuran 7, dan produk ketiga dengan total waktu pengukuran 12. Nah, untuk di sini juga terdapat tabel hasil output simulasi dengan replika pertama hingga replika ketiga dengan total waktu yang pertama 8,30, yang kedua 7,86, yang ketiga 8,62. Karena jumlah N1 tidak sama dengan N2, maka metode yang digunakan untuk pengujian validasi modul ini adalah metode well confidence interval, di mana hipotesa H0 sama dengan mu1 min mu2 sama dengan 0 dapat dikatakan valid jika nilai 0 berada di tengah-tengah mu1 min mu2, dan H1 sama dengan mu1 min mu2 tidak sama dengan 0 dapat dikatakan tidak valid jika nilai 0 berada di luar pada rentang mu1 min mu2. Masing-masing populasi atau simulate system saling bebas dan berdistribusi normal, baik dalam populasi maupun antar populasi. Jumlah sampel pada masing-masing populasi N1 dan N2 tidak harus sama. Variasi antar populasi 1 dengan populasi 2 tidak harus sama. Berikut ini penentuan validasi dengan perhitungan Wells Confidence Interval dengan tabel perbandingan output real system dan pro model dengan replikasi 1 hingga 3. Dengan real system yang replikasi pertama adalah 8 dengan pro model 8,30, dengan replikasi kedua real systemnya 7 dengan pro model 7,86, dan replikasi ketiga dengan real system 12 dengan pro model 8,62, dan didapatkan rata-rata real system adalah 9 dan pro model 8,26 dengan standar deviasi real system 2,160 dan pro model 0,311, dengan variansi real system adalah 7 dengan pro model 0,145, dan N dengan real system adalah 3 dan pro model adalah 3 dengan N-1 real systemnya 2 dan pro model juga 2. Dengan H0 mu1 min mu2 sama dengan 0 dan H1 mu1 min mu2 tidak sama dengan 0 dengan alpha sama dengan 0,05. Dengan DF, hasil DF adalah 2,082 dengan dibulatkan menjadi 2, maka didapatkan dari tabel distribusi T bahwa TD kali F kali alpha per 2 sama dengan 4,3 dengan hasil HW 5,437 dan dibulatkan menjadi 5, sehingga confidence intervalnya adalah seperti berikut. Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh, dapat dilihat bahwa penggunaan software ProModel pada proses produksi teh Indonesia memudahkan dalam mengolah data untuk menentukan minimal replikasi yang dibutuhkan dalam simulasi proses produksi teh Indonesia. Dalam uji pada software ProModel telah dilakukan pengolahan
data pada 5 aktivitas produksi, yaitu pemilihan data bahan baku, pembuatan desain, penggabungan lapisan, packaging, dan inspeksi. Telah dilakukan replikasi sebanyak 10, yaitu hasil di antara replikasi yang pertama selama 8,30 menit, dengan replikasi kedua selama 7,86 menit, dan replikasi ketiga selama 8,62 menit, replikasi keempat selama 8,18 menit, replikasi kelima selama 8,19 menit, replikasi keenam selama 8,21 menit, replikasi ketujuh selama 7,75 menit, replikasi ke-8 selama 8,2 menit, dan replikasi 9 selama 8,27, dan yang terakhir, replikasi ke-10 adalah 8,09 menit, sehingga confidence intervalnya adalah min 4,26 kurang dari sama dengan mu 1 min mu 2 kurang dari sama dengan 5,74, di mana H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam pada rentang mu 1 min mu 2, sehingga dapat dikatakan valid bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi promodel yang telah dibuat. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan software promodel dapat berguna dan diterapkan dalam lapangan. Sekian presentasi dari kelompok 125 Laboratorium Siskom. Mohon maaf jika ada salah kata atau tulisan. Terima kasih. See you next video. Thank you guys.